Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryan Dayat, NIM 19234090, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dalam mata kuliah preservasi dan konservasi. A. Faktor karakteristik bahan. Yang pertama adalah senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Proses sizzing, proses penambahan perekat pada permukaan kertas, dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengembang pada kertas. Dua adalah itu proses lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning, kecoklatan, dan kertas menjadi lapu. Kemudian ada perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Yang B. Faktor lingkungan seperti bahan organik lainnya. Kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya adalah: yang satu adalah temperatur dan udara, kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang jika hal ini terjadi berulang kali. Akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua itu ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Baik, itu tiga ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemaran udara seperti gas sulfur, dioksida, gas hidrogen, sulfida, dan gas nitrogen. Oksigen yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Yang ketiga itu C. Faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Hampir semua bagian dari buku bagian itu, cover, kertas, jilitan, perekat sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodeterioration ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis. Biota dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pertama ada jamur, dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisasi rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek. Yang kedua itu serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang bisa ditemukan pada ruangan perpustakaan, di antara tumpukan buku perpustakaan. 3. Itu ada hewan pengarat. Jenis hewan pengarat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Yang kemudian adalah faktor manusia. Faktor manusia faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan. Dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Di antaranya adalah: 1. Penanganan secara umum, melipat buku sebagai tanda kertas, makan atau minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang kedua ada penataan atau shelving. Tindakan yang kurang hati-hati pada penataan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Menyusun buku terlalu padat dalam rak akan menyulitkan dalam mengambil bahan perpustakaan yang berakibat merusak punggung buku. Cara penanganan yang salah
dan kurang hati-hati baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan. Di antaranya penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada perpustakaan. Kondisi ruang yang tidak sesuai dengan menyebabkan tumbuhnya jamur, meningkatkan kandungan asam dan tempat bersarangnya serangga, tikus maupun mikroorganisme lainnya yang merugikan. Yang keempat ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. 5. Perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka, buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman terlepas dari blok buku atau menyatu pada lembaran-lembaran lepas biasanya menggunakan selotip atau lakban. 6. Mutu jilitan pada bahan pustaka. Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta untuk jilitannya. Umumnya pustakawan menginginkan bentuk jilitan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaiannya, sehingga seringkali justru dapat menyebabkan kerusakan. 7. Pemakaian yang berlebih. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendur dan kumal. Yang terakhir ada faktor bencana. Faktor bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana diduga menjadi yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, atau dan lain-lain. Baiklah, itu yang saya sampaikan dalam faktor kerusakan pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.